Islam bagaikan sungai jernih yang mengikuti warna dasar sungai yang dialirinya. Melalui kata-kata tersebut, Dr. Umar Faruk Abdallah menggambarkan agama Islam dan bagaimana agama ini merefleksikan berbagai budaya dan wilayah yang disebarkan. Dalam istilah arsitektur, analogi ini meluas ke masjid dan desainnya. Seiring berjalannya waktu, desain masjid telah dipengaruhi oleh beragam budaya, iklim, bahan bangunan, dan tradisi dari berbagai daerah di mana masjid dibangun. Perpaduan ini telah menghasilkan banyak desain dan tipologi masjid di seluruh dunia, yang berkembang seiring dengan budaya, populasi, dan kemajuan teknologi bangunan. Desain-desain ini telah melestarikan nilai-nilai inti Muslim sekaligus merayakan keragaman budaya dan komunitas yang berbeda. Melalui koleksi ini, 5 masjid dari seluruh dunia dengan desain kontemporer akan dipaparkan. Dan akan terpapar juga bagaimana desain bangunan suci umat Islam telah berevolusi. Setiap bangunan dalam musala memiliki fungsinya masing-masing, yang menghasilkan 2 jalur yang berbeda, tetapi berbentuk sama, untuk memfasilitasi jamaah pria dan wanita. Dari taman terbuka, pengunjung akan mengikuti lorong-lorong sempit di antara bangunan-bangunan dan mencapai aula pintu masuk yang menyerupai gua. Di sini, pengunjung dapat beristirahat sejenak sebelum memasuki ruang wudhu untuk membersihkan diri sebelum melakukan salat. Bentuk geometris taman ini juga terlihat di desain interior, dengan plafon gantung yang memiliki bukaan melingkar yang menyerupai jendela atap. Lampu gantung ini juga memberikan tampilan seperti formasi bintang yang mencerminkan lanskap wilayah ini dalam hal pengamatan bintang untuk navigasi. Kontras juga terlihat antara langit-langit beton di ruang masuk dan ruang wudhu dengan formasi kayu yang dilapisi tembaga di ruang salat, memberikan efek pantulan cahaya yang menghubungkan semua detail langit-langit secara keseluruhan. Proyek ini dianggap sebagai mahakarya ikonik yang menggabungkan budaya, agama, dan wisata di Abu Dhabi. Konsep utama dari Masjid Yesil Fadi ini adalah bentuk lingkaran. Dalam desain ini, lingkaran membantu merepresentasikan alam semesta dan kelapangan atau infinity. Pada saat yang sama, lingkaran adalah simbol persatuan. Masjid-masjid Ottoman yang direncanakan secara terpusat, umumnya dibuat melingkar, sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Dalam proses desain Masjid Yesil Fadi, lingkaran digunakan sebagai bentuk utama, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kesatuan eksistensi sebagai satu kesatuan merupakan esensi dari pemikiran Islam. Kesatuan dapat diartikan sebagai kombinasi dari semua bagian, elemen dan individu menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahkan kesatuan terkecil sekalipun memiliki kualitas yang menyatu menjadi satu dan dapat digunakan untuk merepresentasikan alam semesta. Seluruh alam semesta bersatu bersama. Itu adalah bagian dari keberadaan yang maha kuasa. Alam semesta atau kosmos tidak memiliki awal atau akhir. Di tengah kota baru Punggol yang sangat padat penduduk di Singapura, Masjid Al-Islah seluas 3.700 meter persegi ini direncanakan untuk melayani umat muslim setempat dengan kapasitas maksimum 4.500 jamaah. Konsep yang diusung adalah masjid terbuka. Sebagai bagian integral dari komunitas Punggol, masjid baru ini bercita-cita untuk menjadi percontohan bagi keterbukaan, yang mencerminkan aspirasi Islam kontemporer di Singapura. Gagasan keterbukaan ini tidak hanya sekadar perwujudan formal dari aspek visual, aksesibilitas, dan iklim, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan dalam komunitas Muslim.
di tingkat komunitas yang lebih besar, dalam menyikapi peran masjid dalam menyebarkan pemahaman agama. Keinginan akan keterbukaan ini menimbulkan banyak tantangan mengingat lokasi yang sempit dan kedekatannya dengan rumah susun di sekitarnya. Fasad yang terbuka secara fisik memungkinkan hubungan visual dengan lingkungan sekitar, namun menimbulkan masalah mengenai kesucian dan pembatas yang diharapkan dari sebuah masjid. Secara iklim, rongga pada dinding menawarkan banyak manfaat dari ventilasi dan pencahayaan alami, namun menghadirkan tantangan perlindungan dari hujan pada musim penghujan. Desain rancangan masjid tersebut mempertahankan kekayaan spasial dan urutan tata letak yang khas dari masjid tradisional. Urutan yang dikoreografikan dengan cermat, terbentang sejak saat pengunjung tiba, mengambil karakter prosesi keagamaan, sambil membingkai perjalanan pengunjung ke dalam bangunan. Sebuah tanjakan berliku-liku menyediakan titik akses bagi pejalan kaki ke dalam lokasi, menyusuri lanskap bukit, dan menghasilkan peralihan yang lambat dari kota ke masjid, dari perkotaan ke tempat suci. Terletak di puncak bukit, sebuah plaza membingkai titik kedatangan, dan memungkinkan pengunjung untuk sepenuhnya memahami situasi di sekitarnya dari dataran yang lebih tinggi. Saat masuk, bangunan ini tersusun atas beberapa tingkatan yang dirancang dengan cermat, mengundang pengunjung pria ke lobi megah di lantai dasar dan mengarahkan pengunjung wanita ke fasilitas ibadah khusus di lantai 1. Perjalanan pengunjung berpuncak di aula salat. Tanpa ornamen yang berlebihan, ruang ini dapat dirasakan melalui interaksi yang menyenangkan antara cahaya dan bayangan, material dan kriya, permukaan dan tekstur. Berdasarkan skala, bentuk, dan bahannya, masjid ini akan dianggap sebagai bangunan yang sangat indah yang mencerminkan tradisi Islam sekaligus memberi penghormatan kepada karya seni Inggris. Bentuk masjid sekilas hanya seperti kubus besar. Menurut sang arsitek dalam berbagai media, kubah hanya bagian dari identitas budaya, sehingga dia lebih memilih untuk menampilkan identitas keislaman melalui kalimat syahadat raksasa. Kalimat ini ditampilkannya melalui susunan bata pembentuk dinding masjid. Dengan konsep ini, dari luar terlihat garis-garis hitam di sekujur dinding masjid. Jika dicermati, kisi-kisi dinding dengan susunan bata bolong ini membentuk dua kalimat syahadat dalam huruf Arab. Teknik ini menjadikan tubuh bangunan layaknya sebuah seni kaligrafi 3 dimensi dengan ukuran yang sangat besar. Selain itu, kisi-kisi tersebut berfungsi sebagai penerangan dan sangat artistik. Pada siang hari, cahaya alami matahari akan menembus ke ruang dalam. Pada momen ini, cahaya tersebut terlihat seperti sebuah elemen digital yang membentuk dua kalimat syahadat. Dan pada malam hari, cahaya dari dalam masjid akan memancar keluar, membentuk kaligrafi syahadat yang berpendar. Masuk ke ruang utama masjid, sejauh mata memandang, terlihat ruang kubus berkarpet merah hitam memanjang. Tidak terlihat detail ornamen layaknya masjid pada umumnya. Di bagian atap terdapat 99 kotak persegi yang merupakan lampu penerang. Jika gelap mulai menyelimuti, sebuah keindahan pun terhampar. 99 kotak persegi itu akan memancarkan 99 Asmaul Husna. Mihrab juga berbeda dengan masjid lainnya. Mihrab berbentuk lorong persegi itu terbuka di bagian depan dan langsung menghadap pegunungan yang sangat indah. Mihrab dan mimbar diletakkan menjorok di atas sebuah kolam. Sebuah batu bulat berukir, diposisikan tepat di tengah mihrab yang terbuka. Batu ini merupakan simbol untuk mencegah orang lewat di depan imam. Panorama pegunungan tersebut memperlihatkan superioritas kebesaran alam.
Siapapun yang tengah bermunajat ke hadapan Tuhan dan melihat pemandangan tersebut akan merasa sangat kecil, sehingga diharapkan manusia agar selalu rendah hati.